Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wala yadiqa rasulallahi jauka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karam. La'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha tahti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kana bi'ibadihi khabiran basira
Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah alladzi ba'asallahu bihaqqihi wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waja wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan nikmat kuatnya iman dan Islam kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pelajaran kali ini ada hadis Nabi, di mana hadis Nabi ini judulnya meluruskan wanita, istri-istri kita. Ini kadang-kadang kita nih sebagai kepala rumah tangga harus bisa meluruskan istri-istri kita. Bukan yang bongkok dilurusin, bukan. Ini artinya secara agama bagaimana seseorang wanita, seorang istri itu memang harus benar-benar patuh kepada seorang suaminya. Kadang-kadang kita ini orang lupa, gampang nyalain orang, tapi nggak mau disalahin sama orang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kepada wanita-wanita kalian, kepada istri-istri kalian dalam wasiat yang baik, yang baik-baik. Jadi kalau kita lagi ngelurusin kesalahan istri kita, ucapin yang baik-baik. Jangan kadang-kadang kita mentang-mentang kita kepala rumah tangga, kita seenaknya aja tuh
apa sih namanya, ngasih nasihat buat istri kita, seenaknya kita tuh kadang-kadang ngomong, ya Allah. Nasehatin, kalau nasehatin yang baik, yang baik-baik. Sebab wanita itu kata Rasulullah, fa innal mar'atu khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi wanita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kita kadang-kadang emang serba salah, tapi emang begitu. Kalau buat nasehatin seorang istri kita, nggak boleh apa dipermalukan banget di depan orang banyak. Bini apaan lu? Gitu kadang-kadang kita kan begitu. Ngomel sama bini sekencang-kencangnya. Habis yang tetangga tinggal nguping doang lah, itu dia ngapa sih? Tiap hari kita liatin piring pada pecah mulu, ya kan? Lagi pada berantem sama bininya, gitu. Bininya habis dikatain apa aja. Kita nih kalau sebagai seorang laki-laki nggak boleh tuh begitu. Jadi rumah tangga itu diibarat katakan kayak ngerek burung tuh. Yang satu kencang, yang satu dipelanin. Kalau semuanya kencang, patah. Nggak bisa kita begitu. Sesalah-salahnya wanita masih salahan kita laki-laki. Makanya Nabi mah waktu pulang kemalaman kan kagak berani tuh ngetok pintu rumahnya, apa tidur di depan rumahnya tuh. Ya Allah, begitunya baru Aisyah kaget, ya Allah ya Rasulullah, kenapa apa tidur di sini? Saya takut ganggu. Kadang-kadang kan perempuan begitu, pulang malam mulu bang, begitu. Habis kita kalau pulang malam diceramain, ngapain sih bang, nyari apaan sih, begitu. Jadi serba salah kita. Makanya di sini dijelaskan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita enggak terlalu keras gitu. Jadilah suami-suami yang ikhlas ketika kita sudah berumah tangga dengan istri kita. Makanya kalau memang sudah, kadang-kadang kan ujian rumah tangga itu luar biasa. Iya, baru pengantin baru makanya mesra banget, dilihatnya enak banget. Dapat 1 bulan juga manggilnya masih ayang-ayang kan. Ya Allah, kalau pengantin baru, namanya juga pengantin baru, udah pada ngerasain kan pengantin baru, kadang-kadang dipanggilnya kepladuk dikit aja, ya Allah neng, hati-hati neng, lihat-lihat. Ntar aja dapat setahun 2 tahun berubah tuh kataan 5 tahun. Kita jalan kondangan, bini kita kepladuk, mata lu kotok emang gitu. Iya, udah berubah. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Jangan sampai keluar kayak gitu walaupun kita sampai akhir hayat kita. Rasulullah tuh begitu sama istrinya. Makanya Rasulullah kalau manggil istrinya, orang Aisyah kayak kemerah-merahan pipinya, ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Tiap hari Rasulullah tuh nggak pernah merengut sama istrinya. Jadi sifat wanita itu yang masih ada dalam wanita, yang pertama egoisan orang, kalau wanita tuh rata-rata. Yang kedua cemburuan, itu emang begitu kodratnya. Yang ketiga mata duitan. Emang jujur aja itu emang wanita kayak gitu. Emang begitu, nggak bisa diituin. Itu wanita tuh kayak gitu emang. Jadi egonya kita kadang-kadang, cemburunya. Aisyah itu pernah cemburu sama Nabi.
Padahal Nabi nolongin nenek-nenek janda, ya Allah. Ketika itu juga Aisyah megang pohon kurma sampai kering tuh. Saking cemburunya membara dalam hati, panas. Apalagi zaman sekarang mah, perempuan zaman sekarang kita ngojekin perawan aja niat bini kita, woi lah bang lu tadi bawa siapa sih bang? Gitu, habis kita di ini. Padahal kita lagi ngojek gitu. Yang dua, egonya bisa hilang nih, cemburunya bisa hilang karena ada gurunya yang ngajarin. Egoisnya bisa hilang, cemburunya bisa hilang karena ada gurunya. Yang satu nggak bisa hilang, mata duitannya. Oh gitu. Itu namanya wanita. Makanya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi Allah hiasin nih kita di dunia ini hubbus syahawat. Jadi cinta, terlalu cinta. Minan nisa tuh banyak. Daripada wanita itu emang gemar dia. Makanya kalau perempuan kita nih, istri-istri kita, kalau udah puyeng-puyeng dikit, ajak refreshing nggak apa-apa. Ajak tuh bini kita, jangan disuruh ngutak mulu di dapur, jangan, ajak aja jalan-jalan, naik motor mana gitu. Iya, seumpama mall baru pada buka nih, kita ajak gitu doang, udah numpang jalan-jalan doang di mall. Iya, tapi jangan sekali-kali deketin toko emas. Kalau kita lagi bawa duit sih nggak apa-apa gitu. Kalau kita tuh yang prinsipnya begitu. Jadi Rasulullah dari dulu, makanya wanita itu mulia, lahir daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah lahir, baru tuh namanya wanita diangkat. Dulu wanita kagak ada nilainya, tapi begitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, baru dapat panggilan An-Nisa, An-Nisa. Muliakan wanita. Jadi kayak gitu. Sesungguhnya wanita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. A'waja wa in a'waja syai'in fiddila'il a'lahu. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas nih. Jadi tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau meluruskannya, niscaya dia akan patah. Kalau kita terlalu meluruskan dengan kekerasan tuh. Kita nih kadang-kadang kita lurusin mini kita nih, kita omelin begini-gini, wah Pak, kita dengki sama bini kita begini-gini, habis dia patah. Tapi kata Nabi, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'in khaira. Kalau kita luruskan nih perempuan dengan secara kasar, maka dia akan patah. Dan apabila engkau biarkan, maka niscaya dia tetap bengkok. Karena itu kata Nabi, pastausu bin nisa'in khaira. Berwasiatlah kebaikan di dalam menghadapi yang namanya wanita. Nasehatin wanita dengan kebaikan. Jangan pernah memalukan wanita. Wanita diangkat sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat kita itu udah kayak gula aja, ikhlas. Filosof gula kan begitu kan? Ikhlas.
Nih, kalau ada kopi pahit dicampurin nama gula, namanya kopi manis, ya kan? Bukan kopi gula. Ada nggak orang nyebut itu kopi gula? Nggak ada. Gula hilang. Padahal campurannya gula. Kalau ada teh pahit dicampurin nama gula, bukan teh gula, teh manis. Ada nggak orang nyebutnya teh gula? Nggak ada. Adanya teh manis. Gitu kan? Tapi giliran udah dapet penyakit, baru gula yang disalahin. Tuh laki begitu. Kayak gula udah. Baru tuh penyakit apa nih? Gula gua tinggi banget tuh, gula. Tapi gula marah kagak? Kagak. Gula mah anteng aja. Biarin gua memang tempat gua disalahin. Yang penting rukun aja lo. Begitu. Yang penting kita lurusinnya dengan secara baik tuh perempuan. Gak boleh kita kalau nganuin perempuan, ya Allah. Dulu pernah ada. Ini orang saking udah sabarnya banget itu sama bininya zaman dulu, ya Allah. Sampai Sayyidina Umar apa siapa tuh? Kalau seumpama bininya marah, udah ya Allah, dia diem aja Pak, dimarahin kayak gimana aja udah diem aja tuh lakinya. Suatu ketika lakinya mungkin itu juga kali kesel ya, diceburin tuh di sumur tua. Ya Allah, sumur tua katanya banyak jinnya kan. Begitu diceburin, jinnya yang pada kabur Pak. Buset, gue baru kali ini katanya perempuan begini cerewetnya. Jin yang naik, bukan perempuan yang takut. Udah saking itunya perempuan lah. Makanya di sini kita kata Nabi, wanita itu pada asalnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan kebengkokan ini tampak pula pada lisan dan akalnya. Makanya kita kalau lagi nganuin perempuan itu, ya Allah pelan-pelan. Perempuan mah sebetulnya udah paling nurut banget. Kalau kitanya benar-benar nasehatinnya yang pasti. Kita sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga harus jadi contoh. Gitu. Ya ini emang udah kodratnya kayak gitu perempuan mah, nggak bisa diiniin. Kalau kita nih yang sebagai laki, emang boleh, kita dibolehkan dalam Al-Quran punya istri. Di situ katanya masna wa thulatha wa ruba. Dua, satu enggak nih, dua, tiga, empat, lagi laki-laki. Kita kalau punya istri dua, ya nggak apa-apa, emang boleh. Boleh. Jadi kita boleh di situ. Dengan satu syarat, kita harus adil. Jangan sampai kayak banyak yang cerita begitu. Istri satu namanya Hasanah, yang satu namanya Marfu'ah. Itu bapak kalau lagi doa katanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kata Marfu'ah, bang saya kagak disebut-sebut bang, gitu katanya. Artinya kita itu sama wanita itu memang harus di sini. Nabi itu mengajarkan kepada wanita itu lemah lembut, jangan kasar. Itu doang kunci resep rumah tangga yang kekal dan insya Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu dari kita nih sebagai seorang suami. Gitu. Makanya seorang suami kalau dapetin istri yang solehah, adem. Enak tuh istri kalau yang solehah. Pagi-pagi kita udah nggak pakai repot, nggak pakai piring yang pada pecah, udah disediain tuh kadang-kadang. Kita pulang dari musola, air anget udah ada tuh kadang-kadang kan, teh udah dibikinin. Sebab wanita itu Pak, kalau kita bayangin emang kerjaannya hampir 24 jam. Saya aja nih yang belum punya anak, istri saya kalau bangun tuh jam 4 udah giling pakaian tuh, mesin cuci.
Terkadang-kadang udah nganget-ngangetin nasi tuh buat kita. Terkadang-kadang udah kita keluar dikit pulang dari musola udah ngepel tuh. Itu yang belum punya anak. Bagaimana kalau udah pada punya anak? Ya Allah, ngurusin anak Pak, capek. Saya kadang-kadang kalau lagi ngiat empom-empom saya, iya ini bocah. Kan bocah kalau udah buang air kagak bilang-bilang namanya bocah, ya kan? Babanya suruh bersihin itu bang, kagak mau. Emaknya juga yang kudu turun kan. Makanya kita kalau perempuan, ya Allah Pak, pelan-pelan buat nasehatinnya. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Ya kalau andai kata, kalau seumpama Nabi nggak begini, mungkin perempuan udah kagak ada nilainya. Tapi kan sekarang perempuan itu diangkat. Makanya sekarang banyak yang perempuan jadi menteri, yang perempuan pada punya karir. Tapi kadang-kadang saya juga pernah bilang sama teman-teman saya yang habis nikah masih melanjutkan pekerjaannya, boleh aja, nggak apa-apa, nyari duitnya bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada suami kita. Biar gimana pun suami kepala rumah tangga. Makanya di sini disebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari seorang nabi, yakni Nabi Adam alaihi salam, dan daripadanya lah tuh ya, bagian kita nih, kita diciptakan. Jadi kita diciptakan, istri-istri kita itu asal mulanya dari Nabi Adam alaihi salam. Makanya Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini pembahasan kita pada kali ini, jangan pernah menyia-nyiakan istri-istri kita. Berbuat baik sama istri kita. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita berbuat baik dengan istri kita itu, ketika kita ikhlas, bernilai ibadah, ya kan? Dan istri-istri yang baik adalah istri-istri yang senantiasa taat kepada suaminya. Jadi selama suami kita masih ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melakukan hal-hal yang baik, maka taatilah perintah daripada suami-suami kita, ya. Jangan mentang-mentang kita udah dimuliakan tapi kita seenaknya sama suami kita, enggak boleh tuh. Nyuruh suami aja, ya Allah. Apalagi kalau udah keinginan syahwatnya itu beludak, kita kagak mau, dosa tuh, dilaknat kita sebagai seorang istri tuh ya. Ini artinya bukan bukan pelajaran yang jorok, emang kayak gitu. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kayak gitu sama perempuan-perempuan. Kita sebagai seorang istri harus tahu kewajiban seorang istri. Dan kita sebagai seorang suami juga harus paham kewajiban kita sebagai seorang suami. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita, karena saya mau ada acara pagi ini lepas anak-anak SD tur wisata ke Sariater. Jadi saya harus berangkat jam 6. Insya Allah hari ini tidak ada pertanyaan dulu, dan insya Allah 2 minggu ke depan baru ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah datangnya dari diri saya, kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bijahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat taqdi lana biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna asal ghayat bi khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat wa yakafil muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.